Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali dengan tim penyuluhan pajak KPPP MA 1 dalam acara One Senior. Hari ini kita akan melanjutkan seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Perkenalkan, saya Hilmi yang akan membantu acara selama kurang lebih 30 menit ke depan. Di samping kiri kanan saya ada teman-teman dari akun representatif KPPP MA 1. Dalam hal ini sebelah kanan saya dengan Bang Tomo. Halo kawan pajak. Sebelah kiri saya Kak Rani. Halo kawan pajak, sehat selalu ya. Teman-teman semua ini merupakan akun representatif dari Seksi Pengawasan 4 KPPP MA 1. Siang hari ini kita akan membahas PMK 65 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK 79 tahun 2010 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Perlu diketahui bahwa setiap transaksi itu akan ada setiap penyerahan akan ada hal-hal yang pengenaan pajak pertambahan nilainya. Mari kita kupas bersama. Pertama kita dengan Mbak Rani dulu ya. Silakan Mbak Rani ya. Sekarang ini ada PMK 65 tahun 2022. Apa sih latar belakang dan tujuannya diterbitkan PMK 65 tahun 2022 ini? Oke, baik Bang Hilmi serta kawan pajak sekalian. Jadi PMK 65 tahun 2022 tentang penyerahan kendaraan bermotor bekas ini merupakan aturan pelaksana dari pasal 16 huruf G pasal 16 huruf I Undang-Undang PPN yang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi di Undang-Undang HPP itu ada satu tambahan pasal antara pasal 16F sama pasal 17 disisipkan pasal 16G. Nah, ini merupakan salah satu aturan pelaksananya yang mengatur tentang PKP yang melakukan penyerahan barang tertentu, dalam hal ini adalah kendaraan bekas. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur bagi PKP yang menyerahkan kendaraan bekas, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk seluruh WP yang terlibat dalam kegiatan usaha ini. Selanjutnya, PMK ini adalah pengganti dari PMK nomor 79 tahun 2010 karena ada beberapa ketentuan yang berubah, terutama untuk misalnya tarif PPN yang tadinya 10% menjadi 11%, kemudian untuk prosedur pelaporan dari tadinya pakai DIM menjadi SPT masa PPN biasa. Kira-kira begitu Bang Hilmi dan kawan pajak. Begitulah tentang tujuan dan latar belakangnya ya. Sebagai tambahan informasi juga kepada kawan pajak semua, PMK 65 tahun 2022 ini pada pokoknya mengatur pajak pertambahan nilai yang dipungut dan distor terhadap pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Usahanya tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kendaraan bermotor second ya, dan mengganti peraturan sebelumnya yang peraturan Menteri Keuangan nomor 79 tahun 2010. Jadi peraturannya lumayan lama ya, udah 12 tahun, dan di peraturan lama itu masih tergabung dengan kegiatan-kegiatan usaha yang lain gitu, misal jual beli emas dan lain sebagainya. Di yang sekarang ini di PMK 65 itu dikhususkan untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas. Untuk memahami lebih dalam, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita ya. Kita lanjut ke Bang Tomo nih. Oke Bang Ilmi. Oke, nah ini terkait dengan ketentuan baru ini, apa sih objek PPN dari PKP yang wajib menerapkan PMK 65 tahun 2022 ini? Silakan Bang Tomo. Baik, terima kasih Bang Hilmi. Jadi objek yang diatur di PMK 65 tahun 2022 ini adalah atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, ini berarti kendaraan bisa berupa mobil atau motor ya. Itu yang dilakukan oleh PKP ya.
Dan dalam hal ini ada pengecualiannya, jadi tidak termasuk untuk aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya ada PKP, dia sebenarnya usahanya bukan usaha untuk jual beli motor ya, atau jual beli kendaraan bekas ya, tapi dia punya aset, punya aktiva berupa kendaraan, berupa motor yang kemudian dijual ya. Nah, itu tidak termasuk ya, karena usaha intinya bukan jualan kendaraan bermotor bekas. Ini diperuntukkan khusus bagi PKP yang memang usaha intinya adalah untuk jual kendaraan bermotor bekas ya, sehingga ada kewajiban ketika transaksi jual kendaraan bermotor bekas, dia harus melakukan pemungutan, kemudian penyetoran dan pelaporan atas PPN ya, seperti itu ya. Gitu Kak Bang Ilmi. Oh, jadi objeknya itu kegiatan usaha yang penyerahannya dilakukan kepada barang kendaraan bermotor bekas ya, betul. dari situ ya. Jadi kalau ada kendaraan dia sifatnya bekas tapi awalnya bukan untuk diperjualbelikan, misalnya untuk operasional perusahaan wajib pajak, maka itu bukan termasuk kategori ini ya. Itu kategorinya di PPN 16D yang mengikuti peraturan seperti biasa. Pada umumnya tidak mengikuti besaran tertentu itu ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke Karani. Untuk tarifnya ini, karena ini besaran tertentu, ada nggak sih hitung-hitungan atau angka-angka tarif yang menggunakan besaran tertentu ini? Oke, baik Bang Hilmi dan kawan pajak sekalian. Nah, untuk tarif itu kan dia menggunakan besaran tertentu, artinya ada tarif khusus. Dalam hal ini untuk PMK 65 tahun 2022 tarifnya adalah 1,1%. Nah, 1,1% ini angkanya dapat dari mana? Angkanya adalah dari nilai 10% tertentu dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPN. Tarifnya adalah 11%. Jadi 10% dikali 11%, tarif efektifnya menjadi 1,1% yang dimulai dari tanggal 1 April 2022. Nanti selanjutnya sekalian saya infokan ke kawan pajak sekalian, di tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang PPN terbaru itu akan terjadi perubahan tarif PPN yang tadinya 11% dirubah menjadi 12%, sehingga tarif PPN untuk penyerahan kendaraan bekas pun dia berubah, yang tadinya 1,1 dia akan menjadi 1,2%. Oh, begitu. Jadi tarifnya itu khusus ya. Jadi dari angka 11% tarif sekarang, karena dia besaran tertentu, ada tarif efektif yang 10% jadi 1,1. Lalu nanti di 2025 di Januari, karena tarif PPN berubah menjadi 12%, maka mengikuti 12% dikali 10% menjadi 1,2%. Itu tarif besaran tertentunya ya. Sekarang kita lanjut ke Bung Tomo lagi. Bagaimana sih perlakuannya apabila PKP melakukan penyerahan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP gitu. Jadi kalau dia melakukan kegiatan tersebut, silakan. Baik Bang Hilmi. Jadi kawan pajak misalnya ada PKP, dalam hal ini adalah yang jualan motor bekas tadi ya. Terus kemudian dia juga jualan BKP atau JKP lainnya ya. Nah, ini diatur tersendiri ya. Jadi ketika jualan BKP atau JKP lainnya, maka mengikuti mekanisme PPN pada umumnya ya, tidak mengikuti PMK 65 tahun 2022. Ini ada contohnya ya, misalnya jadi PKP yang tadi yang jualan motor bekas itu misalnya dia jualan BKP lainnya ya, dalam hal ini adalah jualan aksesoris kendaraan bermotor gitu ya. Untuk hal ini ketika jualannya adalah berupa jualan motor atau kendaraan bekas tadi, dia kenanya PMK 65 tadi 1,1% ya. Tapi kemudian ketika jualan aksesoris kendaraan bermotor, maka dia kenanya 11% atau tarif yang biasa ya. Untuk sekarang kan mulai 1 April 11% ya. Terus bagaimana ketika selain jualan kendaraan bermotor bekas juga dia melayani atau jualan jasa ya, dalam ini servis kendaraan bermotor. Maka untuk jualan kendaraan bermotor bekas tadi
menggunakan PMK 65 dan terkait jasa yang diberikan ya, dalam hal ini adalah servis jasa atau servis untuk kendaraan bermotor bekas tadi, ya tetap kena mekanisme PPN yang umum, yaitu kenanya 11%. Dan ini juga berpengaruh ke pelaporannya juga ya. Kalau tadi jualan kendaraan bermotor bekas itu menggunakan faktur yang 05, tapi untuk jual aksesoris atau BKP lainnya itu menggunakan 01 ya, seperti itu. Terus seperti itu Bang Ilmi. Oh begitu. Jadi ketika dia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas, maka dia akan mengikuti tarif besaran tertentu yang 1,1% dan fakturnya juga faktur 05. Ketika dia melakukan kegiatan di luar itu, maka tarifnya mengikuti tarif normal yang 11% dan fakturnya juga 01 gitu ya. Oh kayak gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke Kak Rani. Lalu bagaimana perlakuan pengkreditan pajak masukan bagi PKP tersebut? Oke. Dan di PMK sebelumnya tuh diaturnya seperti apa sih, Mbak? Oke, Bang Hilmi, kawan pajak sekalian, di PMK 65 ini karena dia tarifnya mengikuti besaran tertentu, maka pajak masukannya sesuai ketentuan Undang-Undang PPN itu tidak boleh dikreditkan. Dia berbeda dengan PMK 78 ya? 79 tahun 2010. Nah, di PMK yang sebelumnya itu untuk mekanisme pajak masukannya itu menggunakan persentase tertentu dari pajak keluaran atau pajak yang diperoleh pada saat menyerahkan. Jadi misalnya tadinya dia menyerahkan dengan nilai 100, kemudian tarif untuk pajak masukannya itu adalah 90%. Jadi PK-nya atau pajak keluarannya 100, kemudian pajak masukannya itu adalah 90% dikali dengan 100. Jadi kurang bayarnya menjadi 10. Nah, kalau PMK baru itu tidak boleh dikreditkan. Nah, kalau saya lanjutkan, tadi kan ada transaksi ketika PKP itu dia menyerahkan tidak hanya kendaraan bekas, dia juga bisa menyerahkan aksesoris misalnya yang menggunakan mekanisme PPN biasa. Nah, kalau penyerahan untuk aksesoris sepanjang dia bisa memisahkan pencatatannya antara dia jual kendaraan bermotor bekas dengan dia jual aksesoris, berarti pajak masukan untuk aksesoris itu bisa dikreditkan. Kira-kira gitu. Begitu. Oh iya begitu. Jadi dasar ini semua berarti kawan pajak semua harus membuat pembukuan yang rapi, mana yang masuk kategori penjualan atau penyerahan barang kendaraan dari kendaraan bekas, mana yang di luar itu. Betul. Lalu nanti dari situ kan terfilter mana ada 2 kategori dan tarifnya juga berbeda. Ya. Lalu dalam hal pembelian kita akan mendapatkan pajak masukannya ya. Nah, pajak masukannya itu untuk hal yang berkaitan di luar penyerahan kendaraan bermotor bekas itu bisa dikreditkan. Oh, kayak gitu ya. Kita lanjut ke Bang Tomo ya. Oke, siap Bang Ilmi. Sekarang kita masuk ke formulir SPT-nya nih. Apakah ada perbedaan formulir SPT masa PPN yang digunakan oleh kendaraan bermotor bekas ini? Oke. Baik Bang Ilmi dan kawan pajak semua. Jadi untuk PKP yang jualan kendaraan bermotor bekas sejak 1 April 2022 sekarang lebih sederhana ya, lapornya menggunakan SPT PPN 1111 seperti PKP pada umumnya ya. Jadi nggak perlu pakai SPT yang khusus, tapi SPT yang memang sudah sering digunakan oleh PKP, yaitu SPT PPN 1111 ya, seperti itu ya kawan pajak ya. Yang kalau yang sebelumnya itu kan menggunakan DIM ya, jadi SPT PPN 1111 DIM itu memang di total ya berapa pajak keluaran, berapa pajak masukannya, dan kemudian dikali sesuai dengan tarifnya ya. Tapi untuk yang itu sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Sekarang menggunakan mekanisme yang ada di SPT PPN 1111, pakai e-faktur ya, seperti itu. Oke, silakan Bang Dini. Oke. Selanjutnya, dengan adanya PMK 65, PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu sejak kapan sih berlakunya? Ya, baik, seperti yang tadi juga sudah kami jelaskan, baik, PMK 65 ini berlaku sejak 1 April 2022 ya. Jadi sejak 1 April PMK yang lama, PMK 75 sudah tidak berlaku lagi ya, seperti itu. Oke.
kawan pajak semuanya. Kita salam dulu kepada hadirin yang ada di sana. Ada sekitar 70-an lebih, mungkin mendekati ke angka 100. Selamat siang kawan pajak semua. Semoga siang. bisa menyimak dan bisa memahami dari PMK ini. Kita lanjut ke Jangan ngantuk ya pemirsanya. ini jamnya jam ini soalnya. jam kritis. Ya. Kita lanjut ke Kak Rani ya. Ya gimana? Sekarang kita bicara tentang DPP, dasar pengenaan pajak dari penjualan motor bekas. Apakah diambil dari harga penjualan motor atau dari margin laba kotor? Cara ngitungnya seperti apa tentang untuk DPP-nya ini? Silakan Kak Rani. Oke, untuk DPP penyerahan kendaraan bermotor sesuai PMK 65 tahun 2022 itu berdasarkan harga jual yang tidak termasuk PPN dan potongan harga. Jadi di faktur itu kan kadang ada nilai PPN, kemudian ada potongan harga, dan yang menjadi dasarnya itu hanya nilai jualnya aja, gitu. Jadi tanpa potongan dan tanpa PPN. Oh iya, Bang Hilmi, sebelum saya lupa, tadi kan kita fokusnya ke pengusaha yang menyerahkan kendaraan bermotor. Nah, mungkin kawan-kawan pajak ini juga sebagian ada yang beli motor bekas ya. Jadi mereka juga sebenarnya bisa mengedukasi, misalnya ketika membeli mobil bekas, itu bisa diingatkan ke si penjualnya. Kalau dia PKP, tolong dong PPN saya dipungut misalnya, kira-kira gitu. Oh iya gitu. Jadi untuk DPP itu dasarnya dari harga jual ya, yang tidak termasuk PPN dan potongan harganya. Kalau mungkin biaya angkut segala macam itu masuk. Oh gitu. Masuk biaya. Masuk di komponen itu. Oke. Kita lanjut ke Bang Tomo ya. Apakah pengusaha yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib dikukuhkan sebagai PKP? Baik Bang Hilmi, jadi kawan pajak untuk PKP ya, maksudnya pedagang yang tadi jualan kendaraan bermotor bekas apakah wajib menjadi PKP? Itu tidak harus ya, itu mengikuti aturan PKP yang sekarang masih berlaku ya. Jadi yang wajib menjadi PKP adalah yang omsetnya di atas 4,8 miliar ya. Kalau yang di bawah itu ya masih boleh atau tidak wajib ya, itu kan pilihan ya. Kalau kawan pajak merasa bahwa dengan menjadi PKP ternyata jualannya makin laris gitu ya, nah itu berarti memilihlah menjadi PKP gitu ya. Tapi kalau misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 itu tidak wajib ya. Kalau udah di atas 4,8 baru itu wajib menjadi PKP, dan ketika sudah menjadi PKP berarti harus memungut PPN yang tadi sesuai PMK 65 ya, sebesar 1,1%. Oke, silakan Bang ini. Jadi terkait pengukuhan sebagai PKP, kita mengikuti aturan umum terkait PKP ini ya, PPN ini. Nah, batasnya adalah dalam omset 1 tahun itu 4,8 miliar. Kalau di atas itu berarti itu wajib, kalau di bawah itu pilihan. Nah, untuk usaha jual beli kendaraan bermotor bekas ini mungkin nilai satu unitnya 100 sampai 200 juta rupiah. Berarti kalau kita tarik ke angka 4,8 miliar, kalau diangkat dari satu unitnya 100, berarti 1 tahun 48 unit. Berarti 1 tahun 48 unit dibagi 12 bulan, berarti 1 bulan itu 4 unit. Kalau 1 bulan 4 unit, berarti 1 minggu 1 unit. Jadi hitungan-hitungan kasarnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia penjualan kendaraan bermotor bekas, itu kalau 1 minggu terjual 1 unit, itu hitungan-hitungan kasarnya sudah memenuhi angka 4,8 miliar setahun. Jadi dengan begitu maka ia wajib menjadi pengusaha kena pajak, dikukuhkan sebagai PKP. Apalagi kalau perputarannya bagus ya, misal 1 minggu 1 hari 1 udah lumayan ya besar untuk kendaraan mobil bekas ini ya. Sekarang lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya, masih ke Bang Tomo nih ya. Apakah semua jual beli kendaraan bermotor bekas terkena PPN sebagaimana yang diatur dalam PMK 65 tahun 2022? Apakah seseorang yang menjual kendaraan bermotor bekasnya ke tetangga misalnya, atau ke temennya, atau ke orang lain di sekitarnya itu terkena aturan PPN ini? Oh enggak.
Tidak harus ya. Tadi seperti yang di awal juga sudah disampaikan, jadi yang dikenakan PPN adalah yang pedagang yang sudah statusnya menjadi PKP ya, yang omsetnya tadi di atas 4,8 atau memang memilih menjadi PKP. Kalau pedagangnya belum menjadi PKP ya nggak kena PPN, tidak wajib kena PPN. Kita kalau beli ke pedagang yang bukan PKP gitu ya, itu juga nggak kena PPN. Seperti itu Bang Ilmi. Oh, jadi pembatasnya itu dia PKP atau bukan, dan tidak semua wajib pajak diwajibkan menjadi PKP kan ya. Kayak gitu. Sekarang kita ke Mbak Rani. Apakah atas penyerahan kendaraan bermotor bekas disamakan dengan pedagang eceran dan pelaporannya digunggung atau menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan dengan kode 05? Oke, Bang Hilmi sama kawan pajak sekalian. Nah, untuk faktur pajak yang digunakan sesuai PMK 65 tahun 2022 ini kodenya adalah 05 untuk penyerahan BKP dengan besaran tertentu. Jadi bukan 01 tapi 05. Cuman balik lagi ya, kalau ada transaksi yang bukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, berarti penggunaan fakturnya seperti tadi yang sudah dikatakan sama Bang Tomo, dia balik lagi ke 01. Tapi untuk digunggung itu sudah tidak diperkenankan lagi. Kira-kira gitu. Jadi concern dari kawan pajak di sini kalau berkecimpung di sebagai PKP kendaraan bermotor bekas itu di penomoran kodenya. Ya. Jadi kalau dia transaksi penjualan kendaraan bermotor bekas dia akan menggunakan 05. Jangan sampai dia menggunakan 01. Kalau 01 nanti tarifnya 11%. Kalau 05 1,1%. Ya, jadi harus teliti dia di situnya. Kalau itu meleset sedikit rentang PPN terutangnya akan besar sekali. Ya, lumayan. Betul, sampai 9,9%. Itu lumayan material. Kalau kendaraan bermotor lumayan di atas 100 juta kan lumayan besar sekali gitu kan. Ya, nanti itu perlu diperhatikan bagi kawan pajak. Selanjutnya kita ke Bang Tomo nih ya. Bagaimana sih pengawasan penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan identitas pemilik kendaraan yang beraneka ragam orangnya dan bukan atas nama pemilik usaha perdagangan kendaraan bermotor bekas? Nih, ini bidangnya teman-teman AR nih. Masih Bang Ilmi. Jadi kawan pajak, bagaimana kalau ketika yang beli itu adalah dia belum punya NPWP ya misalnya, atau pakai nama orang lain ya. Dalam hal ini kita kan posisinya ini sebagai penjual ya, sebagai PKP ya. Jadi PKP kan bertanggung jawab atas pemungutan, kemudian penyetoraan dan pelaporannya ya. Kalau misalnya pembelinya itu beraneka ragam, itu dalam hal ini PKP itu kan yang penting memungut PPN-nya ya. Kalau itu kan sebenarnya udah selesai ya. Apalagi sekarang ini apabila ternyata yang pembelinya adalah dia belum punya NPWP, sekarang juga mekanisme sudah diatur harus menggunakan NIK ya. Sekarang NIK sejak kemarin 14 Juli sudah dipersamakan ya dengan NPWP ya seperti itu. Jadi mau dia pakai NPWP atau enggak, tapi yang sekarang kan NPWP sama dengan NIK. Jadi walaupun nggak punya NPWP atau pakai namanya akan bisa ditelusuri seperti itu ya. Jadi sekarang kalau misalnya bertransaksi ya pakailah dengan yang sebenarnya seperti itulah, jangan pakai nama orang lain seperti itu. Baik, silakan. ya. Bagi kawan pajak yang berkecimpung di dunia usaha penjualan kendaraan bermotor bekas, fokusnya kepada berapa atau apa yang diserahkan. Karena dia akan melakukan penyerahan, ketika melakukan transaksi penjualan, maka dia harus mengenakan tarif dengan besaran tertentu yang 1,1% itu. Siapapun pembelinya baik yang masih udah punya NPWP atau belum, karena ketika dia belum punya NPWP pun dalam fakturnya bisa menggunakan NIK ya. Kayak gitu. Demikianlah acara One Siniar hari ini. Sampai ketemu kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan, masih di seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Jalan-jalan ke Kalibata, jalannya macet, enak naik kereta, banyak jalan menuju bahagia. Sampai jumpa di hari yang sama. Saya Hilmi, didampingi sebelah kiri saya Kak Arani dan Bang Tomo, mohon undur diri. Semoga menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua.
Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah, kasih. terima kasih.